Oke, baik. Pada saat ini saya ingin membuat video tutorial tentang cara merekam atau menangkap layar dari laptop. Pada dasarnya aplikasi ini bisa digunakan untuk banyak hal, dan aplikasi-aplikasi yang saat ini sudah sangat banyak ya. Kalau kita lihat dan search lewat beberapa perambahan pencari, apakah Google ataupun Yahoo dan lewat Mozilla, di sana kita bisa menemukan banyak aplikasi sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk merekam layar kita. Nah, pada saat ini saya ingin memberikan contoh di mana aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi yang dikenal dengan aplikasi Camtasia. Ya. Aplikasi Camtasia adalah sebuah aplikasi yang pada dasarnya aplikasi ini berfungsi sebagai editing video, tapi juga memiliki manfaat-manfaat lain. Ya, salah satunya di mana aplikasi ini bisa membantu kita untuk bisa merekam ketika ada kegiatan yang dilakukan secara virtual ataupun online, apakah itu dengan siswa ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Camtasia atau dikenal juga dengan TechSmith Plus ya. Untuk aplikasi yang saya gunakan sementara masih versi lama sebenarnya ya, tahun 2018. Sekarang sudah ada yang terbaru, dan untuk mendapatkan aplikasi ini dia ada yang free hanya untuk beberapa hari, tapi untuk menggunakan aplikasi ini dalam waktu yang lama sebaiknya kita membeli aplikasi ini atau membeli key kuncinya atau password loginnya. Nah, di sini saya ingin tampilkan bahwa aplikasi ini berfungsi untuk nanti dia bisa merekam. Ya, contohnya kalau saya buka aplikasi Camtasia, ya, tampilannya untuk merekam ada di sini stop, berhenti, pause, dan delete. Kemudian bisa mengatur audionya, apakah audio dari sistem aplikasi, dan kemudian kameranya bisa dimatikan, bisa dinyalakan sesuai kebutuhan kita. Kemudian ada banyak efek di sini, ada juga capture, menangkap layar atau kita mengambil foto, ada juga beberapa tools, ada juga dia terafiliasi, bisa masuk ke screencast ya. Jadi kita rekam dan langsung kirim video itu ke jalur atau link yang lain, channel yang lain melalui screencast. Dan ini tampilan awal untuk TechSmith Camtasia ya. Di sini tampilan awalnya untuk kita merekam, kita pergi ke new recording. Kalau kita mau buka proyek, open project. Kalau kita mau buat baru, pergi ke new project. Saya contohkan ke new project ya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih demikian. Nanti selesai kita merekam tampilan layar, itu akan muncul di dalam sini sebagai daftar file. Dan beberapa kelebihan dari aplikasi ini yaitu dia bisa merekam layar. Jadi ketika kita mau membagikan materi, ataupun merekam kegiatan, ataupun ingin mengambil beberapa video dengan cara tangkapan layar, aplikasi ini sangat membantu untuk kita gunakan. Nanti untuk editingnya, karena ini versi 2018, tentu sudah baik dan cukup menurut saya. Tapi kalau kita ingin menggunakan tools ataupun fitur-fitur yang lebih modern, bisa menggunakan aplikasi Camtasia versi terbaru ya, 2020 mungkin, atau saya tidak tahu apakah sudah ada 2021. Dan di sini ada banyak manfaat, termasuk di dalamnya kita bisa mengganti green screen ya, dengan menggunakan visual effect, di mana kita bisa menghapus latar belakang dari tubuh kita, ya, apakah warna hijau, biru, dan warna lain dengan menggunakan green screen. Dia menggunakan fitur remove a color. Dan juga bisa mengatur untuk bila ada interaktif. Di sana juga ada animasi, kemudian behaviors untuk kata-kata, dan lain-lain ya. Dan kemudian untuk versi, dia bisa langsung disimpan ke YouTube, Vimeo, Screencast, ataupun ke local file, ataupun bisa langsung disimpan ke Google Drive.
Tentu dibekali juga dengan aplikasi atau fitur-fitur untuk potong video dan cropping video, memotong video ya. Oke, kemudian saya contohkan ya, saya coba buka di sini Google Meet. Ya. Google Meet menggunakan akun ini, dan secara otomatis dia bisa merekam. Dan bahkan juga dia bisa mengatur jangkauan tangkapannya. Ya, kita bisa mengatur. Oleh karena ini hanya satu aplikasi, maka mungkin tampilannya sederhana seperti ini ya. Dan mungkin kelebihan yang lain sebenarnya bukan hanya aplikasi Camtasia yang bisa kita gunakan. Ada juga aplikasi lain seperti MoveAvi, ada Action, ada Stinker, Filmora, ShareX, ada Ice Cream, Flashback, ya itu untuk aplikasi berbasis yang bisa digunakan untuk laptop ataupun komputer ya. Jadi ada Cam Studio, ada Bandicam, ada Action. Untuk beberapa aplikasi ini ada yang digunakan secara gratis, tapi sifatnya hanya sementara. Tapi ada juga yang bisa lebih lama, meskipun tentu menggunakan fitur yang terbatas daripada versi premium atau berbayar. Kemudian ada juga versi untuk tangkap layar, versi tangkap layar untuk Android ya, tangkap layar. Oke, saya coba contohkan di sini ada beberapa, yaitu diantaranya ada. Oke, saya coba tambahkan data Android ya. Ya, diantaranya ada FreeCam, Super Screen, AZ Screen, Dew Recorder, Screen Recorder, Mobizen, ADV, Google Play Games. Ini adalah beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan juga untuk merekam layar bila kita menggunakan HP. Kebetulan saya menggunakan beberapa, diantaranya ada Screen Recorder dan Mobizen. Sangat bagus aplikasi ini, meskipun tentu dia masih bersifat trial, gratisan. Kalau kita mau gunakan untuk fitur lebih lengkap, tentu kita harus berbayar. Tapi mungkin untuk sekali, dua kali penggunaan, kita bisa juga mencoba aplikasi untuk Android atau HP, di antara yang saya sudah sebutkan tadi. Mungkin itu yang bisa saya bagikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Itu hanya tips-tips sederhana. Semoga kedepannya bisa membuat lebih banyak lagi tips, sehingga boleh membantu teman-teman semua dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, baik dalam kegiatan pekerjaan, dalam kegiatan belajar, dan untuk manfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.